Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faqad ihtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan berada di bulan Ramadan dan diberikan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah di bulan ini. Dan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang begitu berharga dalam kehidupan ini, yaitu nikmatul iman wal Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang berliput dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa Al-Fakir senantiasa berwasiat untuk hadirin dan Al-Fakir pribadi untuk senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga Syahrus Siyam karena memang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan 1 bulan penuh kepada setiap muslim yang mampu menjalankannya. Dan di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk al-imsak, yaitu menahan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari segala macam kemaksiatan. Dan puasa adalah momentum yang sangat berarti bagi umat Islam. Puasa menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam hadisnya, as-siyamu junnatun. Puasa itu laksana junnah wa hisnun hasinun, dan laksana benteng yang membentengi orang yang menjalankannya minan nar, dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para ulama menjelaskan terkait hadis ini bahwasanya orang yang menjalankan puasa, maka orang tersebut akan memiliki junnah. Junnah adalah perisai yang akan melindungi dia, yang akan membentengi seorang dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan. Dan jika dia lulus dengan kemaksiatan yang ada di dunia ini, fa insyaallah, maka di akhirat pun puasa bisa menjadikan pelakunya akan terhindar dari api neraka. Dan ketika berbicara tentang junnah, maka sebetulnya umat Islam mempunyai 2 junnah. Yang pertama, junnah yang pertama adalah puasa itu sendiri. Karena puasa membentengi setiap individu. Dan Nabi juga pernah bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih.
Sesungguhnya al-imam, al-khalifah atau amirul mukminin atau seorang penguasa yang dipilih oleh umat Islam untuk menjalankan syariat Islam adalah laksana junnah. Tapi junnah di sini sifatnya melindungi umat Islam secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya umat Islam itu punya dua junnah. Perisai yang melindungi setiap individu umat Islam. Dan yang kedua adalah perisai yang melindungi umat Islam secara keseluruhan. Dan inilah yang sekarang belum dimiliki oleh umat Islam. Maka kita tidak heran jika banyak umat Islam yang terzalimi, yang diserang dari berbagai arah oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang yang membenci Islam. Maka di bulan Ramadan ini sangat tepat untuk supaya kita semakin menjadikan diri kita itu orang yang kuat, orang yang terbentengi oleh benteng-benteng yang dijelaskan tadi, baik itu benteng individu maupun benteng umat Islam. Puasa juga disebut juga, Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan fungsi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk linnas, bagi semua umat manusia. Jika umat manusia menghendaki keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka meniscayakan untuk mentaati, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran menjelaskan tentang petunjuk ke jalan yang benar. Wal furqan, Al-Quran juga membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran juga berfungsi untuk sebagai syifa. Dalam bahasa Arab ada dawa, ada syifa. Syifa artinya penyembuh, dawa artinya obat. Orang ketika mengkonsumsi obat kadang sembuh, terkadang tidak. Tapi kalau penyembuh, syifa, sebagaimana kata yang dipakai di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran dipelajari, difahami, diamalkan, maka Al-Quran itu akan menjadi syifa, penyembuh bagi setiap manusia. Karena Al-Quran adalah solusi bagi setiap permasalahan, problematika kehidupan yang dialami oleh manusia. Wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan juga disebut juga sebagai Syahrun Mubarak, bulan di mana penuh dengan keberkahan. Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam, semua perbuatan anak Adam, yudha'aful hasanatu asyru amsalihha, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai bahkan 700 kali lipat. Ila ma sya'a, bahkan sampai batas yang Allah kehendaki. Qala Allahu azza wa jalla, lalu Allah berfirman, illa saumu, kecuali puasa, fa innahu li,
wa ana ajziyun bihi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Al-Quran juga bisa memberikan syafaat. Puasa juga bisa memberikan syafaat kepada para pelakunya. Bulan Ramadan juga disebut juga sebagai syahrus sabr, bulan yang mana kita sangat diuji kesabaran kita ketika menjalankannya. As-sawmu nisful sabri, puasa adalah separuh daripada kesabaran. As-sabru nisful iman, dan sabar itu adalah sebagian dari iman. As-sabru thalathatu anwa, sabar itu terbagi menjadi 3. Sabrun ala ta'atillah, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk ketaatan yaitu kita menjalankan puasa dan aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita sebagai seorang muslim. Wa sabrun an maharimillah, dan kita juga bersabar dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kita sebagai orang yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan Allah dengan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun ala aqdarillah, dan bersabar atas semua ketentuan Allah, semua qada Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita, baik yang menurut kita, menurut tafsiran kita tidak mengenakkan ataupun mengenakkan. Ketika kita dapat musibah, maka yang paling baik untuk merespon ketika mendapatkan musibah adalah bersabar. Sebetulnya umat Islam, umat yang beriman, selalu dalam kebaikan. Ketika ditimpa musibah, maka kita diperintahkan untuk bersabar, dan itu adalah pahala kebaikan yang begitu besar. Ketika mendapatkan kenikmatan, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang penuh keberkahan ini kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah yang telah Allah syariatkan di bulan ini, sehingga kita menjadi keluar di bulan Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni dan kita mendapatkan gelar sebagai seorang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.